sebagai bentuk langkah antisipasi terhadap bencana alam seiring cuaca yang tidak menentu jelang akhir tahun 2022. Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, menggelar apel kesiapsiagaan darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Kota Ternate. Kegiatan berlangsung di lapangan Ngaralamo, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Wali Kota M. Tauhid Soleman sebagai pembina apel kesiapsiagaan, didampingi Forkompimda serta dari Balai Kementerian PU melakukan pengecekan pasukan apel dan pemberikan ropi tim reaksi cepat TRC kepada perwakilan masing-masing unsur yang terlibat dalam apel tersebut. Wali Kota mengungkapkan langkah kesiapsiagaan dilakukan Pemkot dikarenakan pada akhir tahun wilayah Kota Ternate sering dilanda bencana alam, sehingga Pemkot Ternate sudah seharusnya siap menghadapi situasi kemungkinan terjadi. Di akhir tahun cuaca sering berubah-ubah, apakah itu gelombang laut atau curah hujan. Bagaimana membangun kesadaran di semua pihak untuk betul-betul tangguh dan sadar akan terjadinya bencana, kata M. Tauhid Soleman. Orang nomor 1 di Kota Ternate itu berharap pemerintah dan semua petugas gelar apel kesiapsiagaan agar terus mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui apa langkah-langkah yang dilakukan jika terjadi bencana alam. Ada 4 poin yang harus dikenali adalah: kenali bencana, tahu tempat evakuasi, masyarakat bisa bersama-sama apa langkah-langkah yang dilakukan jika terjadi bencana. Saya pikir ini sebuah keharusan sekaligus ikhtiar dari pemerintah daerah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat upaya-upaya untuk penanggulangan bencana, ungkap Wali Kota. Berikut pernyataan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman. Kita lakukan atau kita laksanakan kegiatan apel siaga bencana karena kita tahu bahwa di akhir-akhir tahun intensitas cuaca itu berubah-ubah, ya. Apakah itu gelombang laut, termasuk juga musim penghujan. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama pihak TNI, Polri, termasuk satuan-satuan lainnya, Basarnas, kemudian BPBD, kemudian dari unsur masyarakat, Satpol PP, pemadam kebakaran, melalui kegiatan apel ini kita minta atau pemerintah daerah berharap agar punya satu persepsi, satu langkah dalam upaya penanggulangan bencana. Sementara itu Koordinator Bidang Data dan Informasi Prakiraan Cuaca BMKG Babulah Ternate, Setiawan Sri Raharjo menjelaskan, wilayah Maluku Utara masih terkena dampak La Nina sejak 3 tahun terakhir dan diperkirakan masih terjadi hingga 2024 mendatang. Kejadian La Nina ini menyebabkan sebagian besar wilayah Maluku Utara belum juga memasuki musim kemarau hampir 46%, sedangkan 54% wilayah Maluku Utara memasuki musim kemarau namun hanya singkat saja, kata Setiawan Sri Raharjo. Kondisi wilayah Maluku Utara masih berdampak cuaca curah hujan yang lebat di beberapa wilayah seperti Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Timur dan Tobelo. Warga diimbau waspada terutama daerah pegunungan yang bisa terjadi hujan lebat di puncak gunung dan terjadi ancaman bagi masyarakat seperti longsor dan banjir. Curah hujan yang cukup lebat di beberapa wilayah di Maluku Utara, terutama yang perlu diantisipasi di wilayah pegunungan yang bisa menjadi jebakan terhadap masyarakat di wilayah daratan atau lembah hujan ringan atau sedang dan hujan lebat di atas pegunungan. Karena kondisi wilayah di Maluku Utara banyak kali mati yang harus diwaspadai oleh masyarakat karena bisa terjadi longsor dan banjir, ucapnya. Berikut pernyataan Koordinator Bidang Data dan Informasi Prakiraan Cuaca BMKG Babulah Ternate, Setiawan Sri Raharjo. Terkena ada dampak La Nina. Kita punya La Nina itu 3 tahun berturut-turut, sejak tahun 2020, 2021, 2022. Dan kita berasumsi juga tahun 2024 bisa jadi kemungkinan La Nina masih melanda di wilayah Indonesia, terutama pengaruhnya di wilayah Maluku Utara. Nah, kejadian La Nina ini yang menjadikan sebagian besar wilayah Maluku Utara ada yang sampai detik ini belum memasuki musim kemarau. Jadi dia musim hujan berkepanjangan. Hampir 46% wilayah di Maluku Utara. Hanya 56% itu yang masuk sudah musim
musim kemarau, dan itu pun musim kemaraunya sifatnya hanya relatif singkat, hanya 1 bulan, 1 bulan setengah.